Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan proyek kami yang bernama Traveloka. Traveloka adalah sebuah platform informasi wisata Jawa Tengah yang kami bangun sebagai solusi digital untuk memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Traveloka hadir dalam dua platform sekaligus, yaitu website yang berbasis React dan aplikasi Android, yang mana keduanya itu terhubung melalui satu backend yang terpusat. Lanjut, latar belakang. Kita tahu bahwa Jawa Tengah memiliki kekayaan destinasi wisata yang luar biasa. Namun, sayangnya, informasi mengenai tempat-tempat itu masih tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi. Wisatawan harus membuka banyak sumber yang berbeda hanya untuk mengetahui harga tiket, jam buka, dan lokasi suatu tempat wisata. Hal ini tentu membuat perencanaan perjalanan menjadi tidak efisien dan beresiko mendapatkan informasi yang tidak akurat atau sudah kadaluarsa. Dari kondisi inilah muncul kebutuhan akan sebuah platform digital yang bisa menyajikan semua informasi wisata Jawa Tengah secara lengkap, akurat, dan terpusat dalam satu tempat. Lanjut. Kemudian, dari latar belakang tadi, kami merumuskan satu pertanyaan utama. Bagaimana wisatawan dapat mengakses informasi wisata Jawa Tengah secara mudah, lengkap, dan terpusat? Karena hingga saat ini, minimnya platform digital yang menyajikan destinasi wisata kuliner dan budaya di Jawa Tengah secara integrasi masih menjadi tantangan utama bagi para wisatawan yang ingin merencanakan perjalanan mereka ke Jawa Tengah. Maka dari itu, tujuan maka dari itu, tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah platform informasi wisata Jawa Tengah yang komprehensif, mudah diakses, dan informatif. Platform ini kami wujudkan melalui website Travelwaka berbasis React yang berhubung langsung ke backend Laravel dan database MySQL. Dengan begitu, data yang ditampilkan selalu konsisten dan dapat diperbarui secara real-time oleh pengelola wisata yang sudah terverifikasi. Lanjut. Untuk gambaran umum, secara umumnya, Travelbaka adalah platform direktori wisata Jawa Tengah yang menyajikan informasi lengkap seperti setiap destinasi, mulai dari nama, deskripsi, lokasi, dengan peta terintegrasi, jam operasional, harga tiket, hingga galeri foto. Semua informasi ini dapat diakses oleh siapa saja tanpa perlu login. Namun, bagi pengguna yang mendaftarkan akun, tersedia fitur tambahan, contohnya seperti bookmark untuk destinasi favorit, memberikan rating, dan memberikan ulasan. Kemudian platform ini kami rancang responsif sehingga nyaman diakses dari perangkat apapun, baik di desktop maupun smartphone. Lanjut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Teknologi yang digunakan. Teknologi utama yang mendukung Travelwaka adalah React.js sebagai framework frontend utama, dengan React Router untuk navigasi dan konteks API untuk manajemen state. Untuk database-nya yaitu SQL, MySQL, Laravel untuk backend, serta tools pendukung seperti Vite, Railway untuk cloud hosting, dan Git untuk version control. Lanjut. Ini adalah struktur proyek React-nya. Yang pertama adalah komponen UI, lalu routing dan navigasi, lalu API integration dan data, lalu state management. Analisis kebutuhan pengguna. Berdasarkan analisis kebutuhan pengguna Travelwaka, terdapat 3 kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi wisata Jawa Tengah yang lengkap, akurat, dan terkini, mencakup deskripsi destinasi, lokasi, jam operasional, dan harga tiket. Kedua, kebutuhan navigasi. Pengguna membutuhkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, dengan struktur menu yang jelas agar dapat berpindah antara halaman dengan cepat dan efisien. Yang ketiga adalah fitur pencarian. Pengguna membutuhkan fitur pencarian yang responsif dan akurat untuk menemukan destinasi wisata berdasarkan nama, kategori, atau lokasi yang ada di Jawa Tengah. Lanjut. Ini use case system. Kita ada 2 interaksi pengguna dengan fitur-fitur Traveloka. Yang pertama adalah pengguna dapat mencari dan melihat informasi destinasi wisata, kuliner, serta penginapan di Jawa Tengah. Yang kedua adalah pengguna dapat menyimpan destinasi favorit, membaca ulasan, dan mendapatkan rekomendasi wisata personal. Lanjut. Arsitektur dan alur kerja sistem. Front-end-nya yaitu React.js, lalu back-end-nya itu Laravel, database-nya itu MySQL, dan deployment-nya adalah Railway. Lanjut. Kesimpulan. Jadi, Travelwaka berhasil dikembangkan sebagai website informasi wisata Jawa Tengah berbasis React yang informatif dan responsif.
Sistem ini menjawab kebutuhan wisatawan akan informasi destinasi yang terpusat. Ke depan, direkomendasikan pengembangan fitur integrasi pembelian tiket, jangkauan destinasi wisata yang lebih luas, serta dengan multibahasa untuk memperluas jangkauan pengguna. Sekian untuk PPT-nya. Mungkin dilanjutkan teman saya untuk demo aplikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo. Pertama, kita ada fitur onboarding. Di onboarding ini ya intro saja untuk websitenya. Kita langsung klik selanjutnya aja. Selanjutnya, langsung mulai jelajahi. Oh ya, untuk onboarding itu juga bisa di skip tadi di tombol kanan atas. Untuk fitur selanjutnya itu ada register. Kita langsung coba saja, klik di daftar. Kita langsung aja nama lengkap, masukin ya nama saya aja Fatah Afat. Emailnya afat@gmail.com. Oke, langsung masukin password, masukkan saja Afat Ganteng. Oke, lalu konfirmasi password. Oke, langsung klik daftar. Oke, di sini sudah ada daftar ya. Lalu fitur selanjutnya itu ada login. Untuk login kita membuktikannya, coba logout dulu. Kita logout, lalu login dengan akun yang sudah dibuat tadi. Oke, kita logout saja. Lalu masukkan email tadi. Oke, sudah berhasil. Lalu fitur selanjutnya itu adalah beranda dan explore. Oke, di beranda ini kita bisa lihat wisata populer, lalu ada banner di atas itu, lalu ada beberapa wisata di bagian bawah. Oke, scroll sedikit. Lalu fitur selanjutnya ada explore. Dengan kita ngeklik itu jelajahi, di sini kita bisa mencari di destinasi wisata, lalu kita juga bisa memfilter kategori wisatanya. Coba kita aja cari destinasi wisata deh. Kita masukkan keyword candi. Nah, di situ muncul wisata yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Lalu kita bisa mencari juga fiturnya, fitur pencarian. Kita klik ya alam, boleh alam. Nah, itu nanti muncul wisata dengan kategori alam. Oke, selanjutnya ada fitur detail wisata ya. Kita langsung klik saja salah satu detail wisata, Parangtritis saja kita klik. Oke, di sini kita bisa melihat detail wisatanya ya, dari rating, harga tiket, jam operasional, deskripsi, hingga peta. Langsung melanjut ke fitur selanjutnya aja, yaitu bookmark. Kemudian kita tinggal klik icon bookmark aja, yaitu di atas kanan parangtritis. Coba kita klik aja. Oke, itu nanti ada notifikasi disimpan ke bookmark. Untuk melihatnya kita di bagian begitu kembali. Nah, di tersimpan itu, nah sudah muncul. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah tulis ulasan. Cara untuk menulis ulasan itu kita klik salah satu wisata dulu. Ya langsung klik Pantai Parangtritis. Lalu untuk di bagian bawah itu, nah kita bisa tulis ulasan. Kita tulis saja ratingnya bintang 5. Pantainya sangat bagus. Langsung kirim ulasan. Ulasan berhasil dikirim, ada notifikasinya. Kita lihat bagian bawah, nah sudah ada 2 ulasan itu. Lalu fitur selanjutnya adalah kita bisa mengajukan menjadi pengelola ya. Untuk caranya itu kita bisa masuk ke bagian profile. Lalu itu di bagian bawah ada opsi ajukan jadi pengelola, diklik saja. Lalu kita masukkan sedikit form ya, nama usahanya Fatisda aja, Fatisda deskripsi usaha Fatisda Jaya. Alasan pengajuannya agar Fatisda banyak yang daftar. Oke, langsung kirim pengajuan saja.
Oke, itu terdapat notifikasi pengajuan berhasil dikirim. Sekarang kita menunggu persetujuan dari adminnya. Nah, untuk persetujuan dari adminnya ini kita harus login ke ininya dulu, ke menjadi admin dulu. Kita login dulu aja. Oke, lalu login dengan akun admin. Nah, itu emailnya itu passwordnya password 123. Nah, oke di sini muncul ya tadi ya, muncul pengajuannya. Di situ kita bisa memilih untuk disetujui atau ditolak. Kita setujui saja. Oke. Nah, untuk di sini fitur statusnya itu masih dalam proses penyempurnaan, tapi fungsionalitas utama seperti menyetujui atau menolak pengajuan itu sudah berjalan dengan baik. Bisa kita buktikan dengan kita login dengan akun yang tadi ya. Kita login aja ke akun yang tadi, angfat@gmail.com. Oke, sekarang kita lihat di bagian profile. Nah, di sini kita sudah menjadi pengelola wisata. Jadi sekarang itu opsinya berubah menjadi kelola wisata. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa menambah wisata ya. Coba kita tambah wisata aja. Oke, mungkin kita nambah nama wisatanya Umbul Ponggo, Umbul Ponggo. Oke, kategorinya itu alam. Deskripsinya adalah tempat bermain air. Untuk lokasinya kita tulis saja Klaten. Nah, di sini kita pilih lokasi petanya itu tinggal itu ya, ngepasin titiknya aja. Kita ngawur aja mungkin ya. Nah, untuk harga tiketnya kita bisa input sesuai dengan harga tiket yang ada lah. Oke, 5.000 aja. Untuk jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, tambah wisata. Di sini kita juga bisa menambahkan foto wisatanya dengan klik edit itu. Lalu di bagian bawah, nah kita bisa menambahkan foto wisatanya. Tapi itu untuk nanti aja. Untuk membuktikan bahwa wisatanya sudah ditambahkan, kita bisa langsung klik beranda aja. Oke, di semua wisata itu harusnya sudah tertambahkan ya. Nah, itu dia di bawah sendiri itu, Umbul Ponggo sudah ada. Oke, sekian demonya. Untuk selanjutnya ada penjelasan kode yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian adalah penjelasan kode. Di sini sudah terlihat bahwa di VS Code ini saya telah clone dari repository dari GitHub untuk bagian website. Kemudian di sini terlihat bahwa hampir semua file itu mempunyai format JSX yang menandakan bahwa ini adalah menggunakan React. Kemudian di bagian app.jsx-nya yang dimana ini adalah file utama dari website kita. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi app.jsx ini bertindak sebagai otak atau pusat kendali dari website, pusat kendali lalu lintas data dan navigasi pada aplikasi Traveloka. Bisa kita lihat pada komponen utama, seluruh aplikasi dibungkus menggunakan hash router untuk mengaktifkan fitur routing. Di dalamnya, kita langsung menyematkan 3 konteks provider global, yaitu auth provider untuk mengelola sesi login, serta toast provider dan model provider untuk menangani notifikasi dan pop-up di seluruh halaman. Kemudian, masuk ke komponen app content, kami mengimplementasikan logika layout dinamis menggunakan use location. Terdapat variabel navbar routes di atas ini yang mengatur agar komponen navbar hanya muncul secara otomatis di halaman-halaman utama seperti home, explorer, atau admin dan akan otomatis tersembunyi di halaman login atau onboarding. Selain itu, akan ada efek khusus yang memastikan layar otomatis scroll to top
setiap kali user berpindah rute. Lalu untuk jalurnya sendiri, kami mendefinisikan rute yang sangat lengkap, mulai dari halaman publik seperti home, halaman dinamis seperti rute, detail, dan review wisata, hingga halaman manajemen seperti pengajuan wisata baru dan dashboard admin. Kemudian di bagian krusial terakhir di file ini adalah komponen default redirect. Di bagian ini, komponen ini menangani rute acak dan rute yang tidak dikenal melalui rute wildcard. Komponen ini memanfaatkan status dari useOut untuk melakukan progresi rute secara adaptif. Yaitu pertama, jika pengguna baru pertama kali masuk, mereka otomatis dilempar ke onboarding. Lalu, yang kedua, jika pengguna sudah login dan role-nya terdeteksi sebagai super admin, sistem langsung mengarahkan mereka ke dashboard khusus admin. Lalu, di luar kondisi tersebut, user akan otomatis diarahkan ke landing page, yaitu home. Untuk selanjutnya, untuk bagian penjelasan components, konteks, dan page akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pada bagian komponen. Yang pertama ada location picker map, yaitu untuk menentukan lokasi wisata dengan menekan pada mapnya. Lalu ada navbar JSX, yang merupakan untuk bagian navigation bar yang ada di atas pada homepage ataupun di page lain. Lalu ada rating display untuk menampilkan rating dalam bentuk bintang maupun dalam bentuk bintang, yang dimana bintangnya bisa setengah ataupun penuh tergantung dengan input angkanya. Lalu ada rating input, di mana untuk menginput rating yang dilakukan oleh user, dan lalu ada wisata card untuk menampilkan kartu wisata dalam bentuk grid maupun list. Lalu selanjutnya ada konteks. Yang pertama adalah out context, di mana menyediakan state untuk autentikasi global dan menyimpan token dan data user di local storage. Lalu ada modal konteks, di mana menyediakan modal confirm atau from global, dan render overlay modal, button konfirmasi ataupun batal. Selanjutnya ada toast konteks, di mana menyediakan toast notification, seperti show, sukses, error, ataupun info. Lalu toast akan otomatis hilang setelah durasi yang ditentukan, dan merender toast container di root. Lalu selanjutnya adalah page, di mana ini adalah page-page yang ada di dalam web. Ada admin dashboard, ada bookmark, detail page, explore page, form wisata, home page, login page, notifikasi page, onboarding page, pengajuan page, pengelola page, profil page, register page, dan review page. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjut. Baik, kemudian untuk backend, untuk deployment kami menggunakan Railway. Di sini ada MySQL di sini bisa terlihat, dan di sini adalah backend yang merupakan server Laravel di sini, dan kemudian di sini adalah websitenya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.